Habibah dari kelas TI 19B2 NIM nomor induk mahasiswa 311910094. Di sini saya akan membahas tentang etika, moral, filsafat, dan hukum. Mari kita simak videonya. Etika profesi. Di sini saya akan membahas tentang etika, moral, filsafat, dan hukum. Etika, moral, filsafat, dan norma kehidupan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang tugasnya meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada yang paling mendasar. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya karakter, watak kesusilaan, atau adat. Fungsi etika dibagi menjadi dua, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Sebagai subjek adalah untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Sebagai objek adalah cara melakukan sesuatu atau moral. Tujuan etika yaitu untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tujuan etika dibagi menjadi dua. 1. Pengertian baik, segala perbuatan yang baik. 2. Pengertian yang buruk, segala perbuatan yang tercela, tidak menyenangkan. Etika menurut Brooks tahun 2007. Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Etika yang berkembang di masyarakat. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial tersendiri dibagi menjadi 5, yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan lingkungan hidup. Etika profesi dibagi menjadi 5, yaitu biomedis, hukum, bisnis, teknik informasi, dan lain-lain. Prinsip dasar dalam etika profesi. Tanggung jawab. 1. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. 2. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan. Prinsip ini menuntut seseorang untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan. Prinsip perilaku profesional. Berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang dijalankannya. Prinsip kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi. Faktor-faktor pelanggaran etika dibagi menjadi 3. 1. Keperluan individu atau seseorang. Merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis karena tidak tercukupinya kebutuhan pribadi dalam kehidupan seseorang. 2. Perilaku dan kebiasaan individu. Perilaku kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. 3. Tidak ada pedoman atau SOP. Tidak punya penuntun, tuntunan, aturan hidup yang standar sehingga tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah.
Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang logis mengenai suatu individu, yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika di dalam video tersebut masih banyak kurangnya karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.